Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai, kita menaikkan satu pujian dengan judul El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah.
berkatnya melimpah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah El Shaddai. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas. Karena Allah Tritunggal senantiasa memberkati kami. Hari ini kami menyenangkan Tuhan melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan. Karena itu ibadah kami minggu ini kami berdoa dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk memuji Tuhan dengan satu pujian yang semangat dengan judul Ya Untungku Besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Jiwaku bergemar, damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpaku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku. Sungguh senang, jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku. Jika aku menerima Yesus penebus. Tetapi maraku hanya kepada Yesus. Menopang kepangku, aku berdiri teguh. Ku tidak mengeluh karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku. Sungguh senang, jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku. Jika aku menerima Yesus sungguh benar, besarlah untungku. Sungguh senang, jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku. Jika aku menerima Yesus penebus. Haleluya. Jikalau Yesus tinggal dalam hidup kita, ada untung besar. Haleluya. Ya, kita siapkan untuk dengar firman Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia yang mengerti bahasa, tetesan
air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Baik, kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus itu setia bagi kami. Karena itu kami membaca firman Tuhan untuk diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Karena Tuhan bersabda kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema, tidak bimbang saat memberi. Tidak bimbang saat memberi. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan temanya seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa tidak bimbang saat memberi. Apa rahasianya? Bapak Ibu Saudara, rahasia orang memberi saat orang tidak bimbang saat memberi. Kisah ini tentang orang Israel yang Elia berdoa dan tidak hujan, turun beberapa waktu lamanya. Lalu kemudian Elia berada di sungai Kerit. Sesudah sungai Kerit kering, maka Tuhan memerintahkan Elia ke Sarfat, ke rumah seorang janda, yang juga hari itu merupakan hari terakhir dia hidup. Yaitu di mana dia akan mengumpulkan
2-3 potong kayu api untuk membakar roti, dan sesudah itu dia dan anaknya makan dan menunggu kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sampai hujan tidak turun? Oleh karena Ahab bersama keluarganya menyembah berhala yang luar biasa, yang menyakiti hati Tuhan luar biasa, dan itu sebabnya Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga mendatangkan kekeringan dan kelaparan di tanah Kanaan itu. Dan karena itu Bapak Saudara, hari ini kita membahas tentang janda Sarfat. Yang bukan janda seorang yang kaya raya, tetapi janda yang hari itu juga dia akan menghadapi kematian sesudah dia makan roti bersama anaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada rahasia ketika janda ini memberi, maka ia tidak bimbang pada saat dia mengambil air maupun roti untuk memberikan kepada Elia. Apa rahasianya? Rahasianya Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah bahwa karena Tuhan yang mempersiapkan hati dari wanita ini. Itu firman Tuhan ada di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat sini bahwa Tuhan mempersiapkan hati dari seorang janda yang berada di Sarfat untuk menolong bahkan memberi makan Elia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa hati dari wanita ini Tuhan sudah tahu. Pasti dia akan memberi dengan tulus. Jadi hati yang tulus memberi, maka Tuhan pasti memberkatinya. Hatinya bersih, itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati yang bersih, hati yang tulus, hati juga hati yang kudus. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan hati janda ini untuk memberi. Itu rahasianya. Ketika dia memberi, dia tidak bimbang, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak cemas bahwa apabila dia memberi roti, dia memberi minum, maka dia akan mengalami kekurangan, kelaparan, bahkan juga kematian. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah berkat Tuhan. Ketika seseorang memberi, maka itu merupakan rahasia yang besar. Bahwa orang yang memberi, maka itu kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu. Nah, kita lihat bahwa ketika Elia mau berangkat dari sungai Kerit, Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan menggerakkan hati si wanita ini, yaitu janda yang ada di Sarfat. Yaitu dia termasuk wilayah Sidon. Ini merupakan daerah, di mana merupakan daerah yang juga bukan masuk wilayah Israel, tapi merupakan wilayah di sana ada penyembahan berhala. Namun kita lihat bahwa tempat penyembahan berhala itu ada seorang janda yang Tuhan mempersiapkan hatinya untuk memberi, untuk memberi kepada Elia, memberi makan, kata firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan hatinya. Itulah Bapak Ibu Saudara, maka ketika wanita ini mengambil roti, mengambil minum, dia tidak bimbang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang percaya, kita percaya kepada Tuhan bahwa ketika seseorang tidak bimbang pada saat dia melakukan suatu tindakan yang baik, maka percayalah Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberi, bertindak untuk melakukan sesuatu, yang pertama adalah hati kita harus tulus. Yang kedua, hati kita juga harus bersih. Kalau sudah tulus, maka hati kita pun berarti hati kita juga bersih untuk menolong. Karena itu poin yang pertama, rahasia pertama. Rahasia bahwa orang tidak bimbang, wanita tidak bimbang saat memberi, maka dia tahu itu hatinya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dia diberkati. Lalu yang kedua, tidak bimbang saat memberi karena yang kedua. Ayat yang ke-12, karena wanita ini jujur mengatakan apa adanya. Ada dalam ayat 12 itu, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami makannya, maka kami akan mati. Jadi Bapak Saudara, apa yang dikatakan oleh wanita ini, rahasia dia memberi tanpa bimbang itu Bapak Saudara, dia mengatakan apa adanya. Dia mengatakan dengan jujur. Dia berkata
dengan terus terang. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, dengan kejujurannya, dan Bapak Ibu Saudara dikatakan di Amsal pasal yang ke-15 ayat 18, doa orang benar itu dikenan oleh Tuhan. Artinya Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan menjawab, Tuhan memperhatikan doa orang benar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 juga ayat 35, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa lihat bahwa wanita ini berkata dengan jujur apa adanya. Jadi kita lihat sini bahwa yang pertama, rahasia orang tidak bimbang saat memberi adalah dia tahu bahwa hatinya sedang dipakai oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, ia tidak bimbang saat memberi oleh karena ia memberi dengan jujur, apa adanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 dikatakan, orang yang suka memberi, memiutangi Tuhan. Orang yang jujur Bapak dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, dan memberi dengan tulus, dengan jujur, Alkitab mengatakan, orang ini memberi dengan sukacita, maka ia sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Itu poin yang kedua. Tidak bimbang saat memberi, bukan saja hatinya dipersiapkan oleh Tuhan, atau digerakkan oleh Tuhan, bukan saja karena ia jujur, Tuhan tahu wanita ini pasti jujur, Bapak Saudara. Tapi yang ketiga, ia berserah, ia pasrah kepada Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang ke-12, bagian yang terakhir itu. Wanita ini menetapkan apa adanya, dia pasrah. Namun dia mengatakan dengan jujur, sesudah jujur, dia mengatakan dengan pasrah di sana. Dikatakan di ayat yang ke-12, bagian B, di sana dikatakan di sana, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia berkata dengan jujur, tapi juga yang ketiga, ia belajar berserah, dia pasrah kepada pertolongan Tuhan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat belajar pasrah kepada Tuhan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, itu ada firman Tuhan. Ia percaya, dia taat firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, di situ bahwa ia tidak bimbang oleh karena dia percaya dan dia mentaati perkataan firman Tuhan oleh Nabi Elia itu. Di dalam ayat firman Tuhan ada di dalam ayat 13, 14 sampai 15. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang. Tuhan berfirman melalui Elia bahwa semua yang dia lakukan itu pasti tidak berkurang. Dikatakan di sana bahwa ia taat perkataan hamba Tuhan itu, yaitu Elia. Dia mentaati perkataan firman Tuhan. Yang firman Tuhan Elia mengatakan, demikianlah firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayan, dalam buli-buli tidak akan habis atau berkurang, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Jadi dia taat firman Tuhan. Dia mentaati perkataan firman Tuhan. Apa hasilnya? Hasil daripada hatinya dia tahu digerakkan oleh Tuhan. Hasil daripada dia jujur apa adanya, dia jujur mengatakan kepada Elia. Dan yang ketiga, dia pasrah, belajar berserah pada cara Tuhan. Dan yang keempat, ia percaya dan taat perkataan firman Tuhan. Hasilnya apa? Ia mengalami mujizat, yaitu mujizat berlaku, di mana tepung dan minyak tidak habis, tidak berkurang. Jadi Bapak Saudara, kita melihat sini bahwa selain dia percaya, kita melihat sini bahwa iman dari wanita atau janda di Sarfat ini, imannya semakin kokoh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Jangan meragukan Tuhan apabila engkau melakukan suatu tindakan. Jangan bimbang kalau engkau memperhatikan orang lain di sekitarmu. Jangan pernah engkau mengkhawatirkan hidupmu bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat kalau engkau melakukan itu. Meskipun itu sangat-sangat
sulit. Tapi kita belajar dari janda Sarfat ini. Dia mentaati firman Tuhan, dia mendengar perkataan firman Tuhan, lalu kemudian dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, ya dan amin. Karena itu, ingat, hatimu harus dipersiapkan. Lalu kemudian, yang berikut, jujur, apa adanya. Belajar pasrah, percaya, perkataan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi bagi saudara. Mulai sekarang, dan seterusnya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan juga doa untuk persembahan. Dimanapun Anda berada, siapkan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan untuk misi. Berdoa Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau meneladani janda di Sarfat ini ya Tuhan, bahwa kami memberi. Meskipun dalam keadaan sulit, kami tidak bimbang. Terima kasih Tuhan belajar dari janda Sarfat ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan mungkin saja firman ini menegur kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan umat-Mu mendengar firman. Dan kami persiapkan hati untuk memberi persembahan. Berdoa menyerahkan umat-Mu yang siapkan hati untuk memberi perpuluhan, ucapan syukur, pekerjaan Tuhan melalui misi dan persembahan mereka. Diberkati umat-Mu. Di mana saja mereka berada, berkati pekerjaan, usaha, bisnis, karir, pendidikan, rumah tangga umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong, Tuhan memberkati bangsa kami, melindungi bangsa kami, bahkan menolong bangsa kami. Situasi politik, ekonomi, hukum, keamanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kami menopang Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa Tuhan menolong sehingga apapun yang mereka ambil keputusan baik dari pusat sampai daerah, Tuhan campur tangan sehingga situasi bangsa kami mengalami berkat-Mu yaitu ekonomi, keamanan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur kami hidup di Indonesia. Dan karena itu kami berdoa Tuhan menolong bangsa kami. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Hari ini dimanapun aktivitas mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong rumah tangga mereka, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka. Dan berkati anak-anak kami. Seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dengar doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menutup ibadah kita. Akhir dari ibadah kami melalui ibadah online ini, Tuhan memberkati kami dan firman Tuhan, puji-pujian dimanapun kami berada diberkati oleh Tuhan. Karena itu sidang Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, biarlah engkau mengangkat hatimu dan Tuhan memberkati engkau. Karena itu, kiranya berkat, nikmat dan kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai saat ini, sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.